malam sejawat senior semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. hormat, salam kebajikan, shalom, dan salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Baik, rekaman kita kali ini kita tujukan dalam rangka di hari lahirnya Pancasila, tapi ini di tahun 2021 yang tanggal 1 Juni. Nah, ini kebetulan saya mendapat info sama dengan hari kelahirannya Dr. Rita Kusriastuti. Selamat ulang tahun, Dok. Kita ucapkan teman-teman, ya. Selamat ulang tahun. Selamat tahun, Dr. Rita. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Dr. Rita, selamat ulang tahun. Konsekuensinya ditunggu, Dok. Ada konsekuensinya ya. Virtual. Dr. Eko. Iya. Baik, pemirsa, teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan satu persatu sahabat, saudara, dan sejawat saya yang hebat bisa mampir di channel saya ini. Pertama tadi kita sudah tahu Dr. Rita ini lahir, ini orang sakti nih, sama lahirnya dengan Pancasila ya. Selamat malam Dr. Rita. Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Iya. Salam kebajikan, sobat semua. Beliau ini adalah kakak kelas saya di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Beliau dulu aktif di Dewan Mahasiswa dulu namanya, keren. Ya. Terakhir berkarya di Kemenkes, sekarang pun masih berkarya ya. Walaupun ini tetap penelitiannya pada malaria ya, lebih konsen. Yeah. Kapan mampir ke Banten lagi nih? Ditunggu. Baik, nah yang kedua, serikandi kedua adalah Dr. Maria Mubarika. Maaf nih, saking terpesonanya saya nih, Dr. Maria Mubarika. Selamat malam. Terima kasih, Dr. Hadi. Salam Pancasila. Ya, beliau ini tahu nggak terkenal dengan sebutan perempuan pemutus mata rantai COVID ya, Dok? Atau gimana? Salah sebut nih saya. Beliau boleh apa aja boleh. Ya, beliau adalah aktif di berbagai organisasi dan terakhir membantu Menteri Kesehatan ya sebagai staf khusus periode Menteri Kesehatan Terawan ya. Oke. Sehat ya, Dok? Sehat, Dr. Hadi. Sehat juga untuk semua. Nah, ini Perjaka jangan dulu nih ya. Ini satu lagi serikandi yang tidak kalah hebat, Dr. Hoyi Sianto Resmi. Atau salah sebut nih saya ya, S-nya ya. Halo, selamat malam, Dok. Dr. Hoyi. Malam. Salam Pancasila, Dr. Hadi. Ya, salam Pancasila juga rekan-rekan sejawat semuanya, para senior dan teman-teman saya. Terima kasih, Dr. Hadi. Ya, Dr. Hoyi ini di manajemen rumah sakit ya, Dok? Ya, betul, Dok. Akan lahir nanti channel berikutnya dari Dr. Hoyi. Waduh, ini kalau nggak didorong-dorong sama guru saya, Dr. Hadi nih, nggak berani-berani. Iya. Nah, berikutnya ini Perjaka ganteng nih, Dr. Eko Wahyu. Dari dulu, Dok. Selamat malam, Assalamualaikum, salam Pancasila. Kalau ganteng dari dulu, Dr. Hadi gimana? Nggak usah disebut ya, Dok. Iya, itu sudah genetik, fenotip semuanya udah jadi satu. Tahan dulu, Dok. Nanti kita bicara berikut ini ya. Dr. Eko, terima kasih telah mampir di channel saya ya. Terus yang berikutnya nih kakak kelas. Gimana nih kakak kelas nih? Dr. Yudi, tapi saya bilang kakak kelas, ketua Iluni kok ya tetap mungil ya. Dr. Yudi, ini belum di-unmute Dr. Yudi. Nah, tolong unmute dulu Dr. Yudi.
Selamat Ya, malam Dr. Kang Yudi. Hadi. Ya, malam nih. Ini Dokter Yudi kalau lihat tetap imut ya. Padahal Oh ini iya jelas. Itu kerjaannya sama kayak Dokter Eko tadi itu fenotip. fenotip ya. Dokter Yudi ini teman-teman, beliau ini forensik ya. Ya, nah, hebat juga ini adik kelas Ya, ya. selamat Selamat malam Yudi. semuanya, Terima kasih. dokter-dokter senior. Ya, Ya, ini paling bontot tapi sama besar dengan saya ya, Dokter Bimo. Saingan bulat loh. Beliau ini entrepreneur IT ya. Beliau ini punya kegiatan di apa dok? Yang paling dokter bisa tonjolkan ini membantu vaksin dan segala macam. Prosehatnya ini berkarya. Silakan dok, sedikit prosehatnya dok. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Ya. Ya kalau saya banyak bergerak di health tech ya, teknologi kesehatan, banyak bantu Dokter Maria juga waktu di awal-awal pandemi kita sama-sama kolaborasi. Ya intinya dari teknologi kesehatan bisa mendukung meningkatnya pelayanan ya. Memang implementasinya macam-macam dari ProSehat telekonsultasi, ada layanan on demand sampai sekarang membantu ke sentra vaksinasi. Nah baik terkait dengan data juga. Nah, ini teman-teman jangan takut lulusan para dokter, ikuti jejak juga Dokter Bimo ya, karena beliau adalah seorang dokter yang high tech ya, teknologi tinggi, dia belajar, dia memang hobi, tapi menjadi sebuah pekerjaan yang mendukung sistem kesehatan. Baik, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saya. Ini hari tanggal 1 Juni, tepatnya tahun 2021 ya. Nah, sekarang kita kenal dengan hari lahirnya Pancasila. Tentu ini menjadi sebuah fenomena yang menarik, di mana Pancasila ini gara-gara pilkada, gara-gara yang lain halnya, kita hampir tergoyah. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, mungkin pemaknaan tentang Pancasila dari dulu sampai sekarang ataupun ke depan bagi kita semua, para dokter ini bagaimana? Mungkin dimulai dari Mbak saya yang paling cantik dan berulang tahun hari ini, mangga, diberkati sekali tanggal 1 Juni. Silakan Mbak Dokter Rita. Aduh, Mas Hadi, maksudnya jangan saya lah. Saya ini kan udah disebut angkatan tua ya disebutnya. Tapi sekarang ada istilah yang sangat bagus namanya YOLD ya, young dan old. Aduh, hebat banget. Young old ya. Young old, YOLD ya saya. Aduh, topik hari ini ya tentang Pancasila. Saya juga beruntung dulu rasanya 1 Juni biasa saja ya waktu saya lahir. Mulai kapan itu disebut hari lahirnya Pancasila, dan kemudian belakangan ini Pak Jokowi kalau tidak salah membuat bahwa tanggal 1 Juni menjadi hari libur. Itu adalah suatu progresif gitu dari kemajuannya. Saya sendiri lupa mulai kapan ditetapkannya 1 Juni sebagai hari Pancasila. Terus terang saya tidak ingat, dan saya beruntung buat pada tahun 54 saya dilahirkan pada tanggal 1 Juni, tapi waktu itu dan beberapa tahun kemudian ketika sampai saya mungkin SMA, belum disebut-sebut lah soal hari Pancasila pada 1 Juni. Jadi mohon nanti pada adik-adik saya ini, tolong diingatkan kembali sejarah mulai ditetapkannya 1 Juni sebagai hari Pancasila. Nah buat saya terus terang Pancasila itu kita paham 5 yang besar itu memang harus menjadi falsafah hidup kita sehari-hari. Dan itu bukan hanya sekedar diucapkan, atau sekedar dihafalkan, apalagi gitu kalau di sekolah kan kita dulu harus menghafal sampai kemudian kita masuk, saya tuh kan pegawai negeri, berapa kali penataran namanya P4 itu harus hafal, bukan. Jadi lebih banyak bahwa Pancasila itu menjadi internalisasi dalam sikap kita sehari-hari. Yang ingin saya sampaikan kepada, saya sebutlah adik-adik yang sekarang ini ya. Jadi jangan hanya di mulut gitu, tetapi betul-betul menjadi sebuah sikap. Contohnya untuk sebuah sikap ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kita
kita belakangan ini rasanya menjadi jengah beragama, kok menjadi sulit sekali. Apakah itu pemahaman terhadap sila pertama dari Pancasila yang disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa? Betapa kalau sebut bukan satu apa ya, saya tidak menyebut satu agama, tapi karena satu kelompok begitu merasa lebih apa ya, suci dari yang lain. Apakah itu Pancasila kalau begitu ya? Padahal di dalam Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu kita juga ada satu penghayatan gitu, di mana kita harus menghargai orang yang berbeda agama, dan kita sama tinggi ya, sama rendah juga. Nah, pemahaman seperti itu yang memang saat ini sepertinya pudar. Jadi itu yang saya membuat kadang-kadang saya resah juga. Hari-hari ini atau belakangan ini kok rasanya, apa karena ada media sosial nih, Mas George Bimo nih ya? Apa karena medsos kita menjadi mudah diaduk-aduk dengan informasi, apakah ini informasi benar atau salah, kita juga tidak tahu. Ya, itu juga mungkin salah satu akibat daripada kemajuan teknologi informasi, sehingga dengan cepat informasi yang salah, gitu ya. Dan otak kita kan begitu, cenderung menerima yang negatif itu lebih cepat nempel, diterima dan menyebar daripada informasi yang positif, informasi yang seharusnya. Jadi begitu, itu baru sila yang pertama, dan belum sila-sila yang selanjutnya. Tapi untuk menyingkat waktunya saya dan supaya adik-adik nanti lebih banyak yang berbicara, saya ingin melihat bahwa dari 5 Pancasila dulu kan ada kemudian diperas menjadi trisila, diperas menjadi satu sila, tapi tidak. Intinya dari Pancasila itu sebenarnya Indonesia ini adalah dengan sikap dan budaya gotong royong, sikap dan budaya saling membantu, saling memahami, itu sebetulnya Pancasila. Mungkin di WhatsApp ada beredar satu cerita tentang bagaimana Presiden Soekarno dan Presiden Yugoslavia, tidak salah, berbincang-bincang gitu ya. Presiden Yugoslavia bertanya pada Soekarno, kalau kau meninggal, kau meninggalkan apa pada bangsamu? Saya meninggalkan Pancasila, dan untuk pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian Tito tertawa, terus beliau kalau saya meninggalkan, saya lupa apa begitu. Tapi terbukti bahwa kemudian Yugoslavia pecah menjadi 6 negara saat ini, dan Indonesia tetap bersatu dalam satu negara. Itu karena adanya Pancasila yang mempersatukan kita. Barangkali itu Pak Hadi, Mas Hadi dari saya. Nuhun. Makasih. Gitu saja. Nah, ini yang paling pentingnya. Nah, Pak Eko, mana ini Pak Eko? Siap. Ya, oke. Ini Mbak Rita tadi sudah mengatakan demikian ya untuk generasi bangsa. Ini kok kayaknya saya lihat, saya lupa memberitahu tadi sejak 2016 ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Banyak yang pro kontra ini. Pak Eko ini urusannya yang agak-agak sedikit aroma politiknya ini. Ya, ini bahwa ini adalah untuk menonjolkan Soekarno-nya sendiri, bahwa sebetulnya inilah yang menjadi satu tantangan buat kita. Gimana nih dari sisi aroma penetapan dari sejak 1 Juni 2016 sampai sekarang, dan itu sudah diterima belum nih dengan seluruh bangsa Indonesia? Apa masih ada nih menurut pengamatan Pak Eko sendiri? Silakan Pak Eko, Dr. Eko. Terima kasih para senior dan sejawat semua. Jadi kalau 1 Juni hari lahir Pancasila itu sebenarnya ya itu arbitrase ya, arbitratif, artinya dulu kan kalau kita diajarin kapan lahirnya 18 Agustus karena 17 Agustus kita proklamasi belum ada negara. Nah, pada saat itu UUD-nya diresmikan, dalam UUD itu ada Pancasila. Saya ini mungkin mirip-mirip kayak Mbak Rita nih, termasuk yang 2 zaman lah ya, zaman Orde Baru dan sekarang zaman Orde Baru yang lebih baru lagi, yaitu Orde Reformasi. Kita sama-sama ikut 100 jam P4 penataran dan harus lulus. Ada gugus berapa, ada masuk nusa, bangsa, segala macam itu. Jadi kalau tanggal lahir itu menurut saya itu tinggal kita ikutin aja. Tapi yang lebih penting dari tanggal lahir, dari lahir itu sendiri adalah pengejawantahannya. Nah, kata pengejawantahan ini juga membuktikan bahwa saya dulu adalah lulusan penataran P4 pola pendukung 100 jam. Makanya ada ejawantah. Kalau yang kaum milenial mungkin nggak ngerti itu. Mungkin Dokter Rita sama saya aja tuh yang tahu tuh. Mas Hadi mungkin ngerti-ngerti sedikit lah ya. Nah,
Jadi yang penting itu adalah realisasi yang ada di sekarang. Dan saya berharap kalau masalah lahir itu orang banyak bingung, banyak tergantung mau dihitung dari kapan. Jangankan yang Pancasila, yang lahir yang lain aja juga, apakah betul itu ada 2000 tahun yang lalu, nggak jelas juga. Tapi yang penting, kalau kita melihat dari bangsa kita, ibaratnya kita tuh rumah Indonesia ini, rumah itu kan ada pintunya, ada kacanya, ada jendelanya, ada atapnya, ada lantainya, itu macam-macam. Rumah tanpa itu semua ya bukan jadi rumah. Nah, untuk supaya pintunya bisa berfungsi, batanya tersusun bagus, atapnya kuat, menahan topan badai hujan, itu harus ada perekat. Perekatnya apa? Yaitu semen. Semennya apa? Ya Pancasila itu. Jadi kalau dilihat sebenarnya mungkin lahirnya zaman dulu itu dianggap sebagai 18 Agustus. Kemudian yang sekarang 1 Juni mungkin itu lebih tepat. Sebenarnya Pancasila sudah lahir sejak ada kita orang-orang yang menghuni namanya Kepulauan Nusantara, itu Pancasila sudah ada dan itu dilaksanakan. Makanya menyambung tadi yang disampaikan oleh Dr. Rita juga, kalau sekarang ada aliran-aliran transnasional, neokonservatif, di mana orang-orang yang dulunya tidak terlalu religius, sekarang jadi religius, itu hendaknya kita ingatkan, terutama kita sebagai dokter dalam menghadapi pandemi ini, religius itu penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah spiritual. Sehingga kita semangat spiritual, karena ada beberapa orang yang menyatakan bahwa Pancasila 5 sila dalam Pancasila itu sudah mencakup semuanya, dan memang seperti itu, dan itu terbukti. Nah, kemudian kalau dari dokter gimana? Nah, tentunya kita tahu bahwa dokter itu sebagai salah satu dari awal pejuang kemerdekaan, bahkan sebelumnya pada saat pergerakan nasional, disinilah kita harus berperan. Sehingga mestinya dokter tidak usah terkotak-kotak dengan ini dan itu, tapi ada dalam satu visi, ada dalam satu visi misi kebangsaan yang berlandaskan kepada Pancasila. Jadi satu, saya ingin agar hari lahir Pancasila itu tetap kita terapkan. Yang saya sangat tidak harapkan adalah jangan sampai kita tidak memperingati hari lahir Pancasila, tapi kita justru memperingati hari Hol-nya Pancasila. Nah, Mas Hadi tahu Hol kan ya? Ya. Hol itu kalau di NU, di Nahdien, itu kalau para kiai-kiai meninggal, wafat, yang diulang tahun itu bukan lahirnya kiai, tapi hari wafatnya kiai. Nah, saya yakin, seyakin-yakinnya Pancasila tidak akan kita peringatkan Hol-nya Pancasila, tapi terus kita peringatkan hari lahirnya Pancasila, dan kita ejawantahkan bersama, apalagi kita adalah dokter. Terima kasih. Amin. Wah, Hadi, mari. Pencerahan Ustadz memang hebat banget ini ya. Jadi tahu nih kita. Ini saya mau ngetes dulu nih sama yang lebih tuaan dikit. Dokter Hoyi, sila kelima bunyinya apa, Dokter Hoyi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ada sertifikatnya, Mas Eko, Dokter Rita. Masih punya sertifikat P4? Saya dulu fasilitator P4, Dok. Wah, ya pantas lah ya. Oke. Begini-begini saya dulu Manggala ini, Dok. Wah, ini. Nah, nanti kita tanya sama yang lebih butir-butir ya masih apal-apal dikit. Iya. Apal ya, nanti dapat sepeda. Masih ulangan PMP butir-butir ya. Ini maksudnya berarti usia kita udah termasuk yang sebelah sana gitu, Dok. Iya. Baik, Dokter Hoyi, kalau di dalam pekerjaan Dokter Hoyi ini kan memimpin banyak rumah sakit ya. Kira-kira apa sih yang dimaknai Pancasila untuk manajemen rumah sakit ini? Saya tanya background-nya dulu. Bukan Dokter Rita dengan Dokter Eko ini tidak berbackground pekerjaan dokter, tapi khusus Dokter Hoyi ini bagaimana, Dok? Kira-kira Anda memaknai Pancasila ini selain yang sudah diungkapkan oleh senior kita semua, tapi dipandang dari Dokter Hoyi ini yang generasi sama dengan saya, membeda 2 tahun, saya lebih muda ya. Ambil. Ya, kita mengalami bagaimana gemblengan P4 ketika kita masuk Atmajaya ya. Itu bagaimana menurut Dokter Hoyi? Rindu nggak dengan P4-nya itu? Silakan. Ya. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu kan mulai marak ya
paham-paham radikalisme ultra kiri maupun ultra kanan, ya kan. Jadi yang pokoknya berseberangan atau berbeda dengan Pancasila, nah gerakan-gerakan itu kan mulai kelihatan di permukaan ya. Sebetulnya mungkin sudah bergerak dari puluhan tahun yang lalu ya, tapi kan mulai muncul sekitar mungkin 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Nah, waktu itu sempat kita diskusi dengan teman-teman, saya ingat, kenapa ya kok generasi yang sekarang juga banyak sekali terpengaruh hal-hal yang tidak berbeda sama sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin karena pelajaran PMP juga sudah tidak ada, penataran P4 juga sudah tidak ada. Mungkin dulu kita menganggap P4 pergi pagi pulang malam pantat pegal gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi ternyata karena prosesnya internalisasinya berjalan, kita juga jadi secara otomatis selalu memakai nilai-nilai itu, Dok. Nah, misalnya kalau di pekerjaan saya kan di manajemen rumah sakit ya, jadi yang running daily operations dari sebuah rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit kan banyak orang dengan banyak latar belakang ya, Dok, baik agama, suku, etnis, maupun budaya, itu macam-macam ada di satu institusi rumah sakit tersebut. Nah, kita perlu cari perekat lah yang bisa menjadi bahasa universal buat semuanya. Tentu nggak bisa yang sifatnya agama ya, karena kan setiap orang punya keyakinan yang berbeda dan saya sangat menghargai itu. Jadi nilai-nilai apa yang bisa menjadi bahasa yang sama untuk semua orang? Ya saya pakai nilai-nilai Pancasila itu, Dok. Misalnya kalau tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau di rumah sakit ya pokoknya semua orang diperlakukan sebagai umat Tuhan gitu. Umat Tuhan apapun agamanya. Dan kita beri kesempatan yang sama untuk semua umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Di sela-sela dia melakukan pekerjaannya. Jadi kalau yang muslim mau mengadakan acara pengajian, silahkan. Saya sediakan musola juga. Mau berpuasa, silahkan. Saya mengatur supaya mereka bisa makan, bisa berbuka puasa dan sahur dengan menu yang sehat dari dapur rumah sakit. Kalau untuk yang Kristen misalnya, Kristen Katolik mau membuat perayaan Natal, ya monggo. Ada juga yang Hindu di tempat saya. Kalau pas acara agama Hindu perlu break atau lepas dinas, ya silahkan. Juga dengan yang Buddha, kita juga ada Buddha ya. Nah, kita juga ucapkan selamat Waisak kemarin. Dan kita berikan selamat dengan hati yang gembira dan tulus ya. Itu salah satu. Kalau yang untuk sila berikutnya misalnya kemanusiaan, itu udah pasti sangat diterapkan di rumah sakit kan, Dok. Kita melayani orang tanpa memandang sukunya, tanpa memandang apapun atribut orang tersebut, hanya berdasarkan kemanusiaan saja. Dan yang lain-lain saya rasa nilai-nilai Pancasila bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa yang bisa diterima oleh semua golongan. Itu mungkin sedikit pengalaman saya. Baik, itu dari sisi pandang Dr. Hoye. Nah, ini meningkat nih yang agak lebih muda dikit, ya. Mudanya dikit, Dok. Mudanya dikit. Ya, dikit lah. Dari saya mengikuti umurnya ini. Dr. Maria, ini termasuk dokter yang milenial juga, ya. Dr. Maria kan banyak berkecimpung di bahkan saya teringat sekali dengan waktu peristiwa saya diajak sama Dr. Maria itu di Bogor ya, kalau nggak salah, bagaimana adanya peristiwa tentang agama ya, namun Dr. Maria juga gigih membela. Bagaimana Dr. Maria? Apakah tentang hal perbedaan ini, saya tahu Dr. Maria ini di IDI juga. Bagaimana Anda mengimplementasikan Ikatan Dokter Indonesia? Itu seharusnya memang pemersatu kita. Agama boleh masing-masing, tetapi kode etik,
disiplin, hukum, itu kita semua sama, Dr. Maria. Saya minta tanggapan Dr. Maria nih, dengan adanya lahirnya Pancasila ini kan sebetulnya kalau kita baca satu-satu, itu sudah lengkap semua. Founding Father kita menetapkan pilar untuk menjaga kehidupan kita sebagai antar manusia, antar bangsa, maksudnya satu bangsa Indonesia, dan bahkan ini mulai disoroti oleh bangsa-bangsa lain. Kita adalah punya berlian yang begitu hebat ya, orang lain nggak punya. Dr. Maria, tanggapannya? Ya, terima kasih Dr. Hadi. Saya senang sekali sih sebenarnya kita memperingati hari lahir Pancasila ini, apalagi sekarang udah meriah sekali ada tweetbond yang hampir semua teman-teman kita ya mengklaim bahwa hal yang positif, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merenungi apakah kita, terutama saya pribadi, sudah menjalankan nilai dari sinyalnya kurang. Saya juga banyak belajar ya, bagaimana sinyalnya jelek ya? Ya. Gimana, udah jelas Dr. Hadi? Sudah, silakan. Udah bagus ya. Ya, bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya banyak sekali belajar sebenarnya ketika mulainya proses demokrasi yang belum lama inilah, yang sudah mulai mempolitisasi politik SARA, itu rasanya gerah sekali kehidupan kita dan ruang-ruang media sosial yang dipenuhi oleh berbeda sedikit cepet-cepetan saling menyakiti, berbeda sedikit cepat-cepatan membuat meme yang menyakiti gitu ya. Itu rasanya jengah sekali gitu. Tapi tantangan yang terberat adalah ketika kita sama-sama aktif di organisasi profesi, terutama Banten, kemudian di PBID, dengan latar belakang pilihan politik yang di sosial media kita berbeda gitu loh. Di dalam wadah organisasi profesi dokter, kita mungkin satu grup atau satu tim dengan orang-orang yang pilihan politiknya berbeda, tetapi kita tetap harus bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai yang sama gitu. Disitulah kita terasa sekali bahwa kita meskipun kita berbeda pilihan politik, tetapi bukan berarti kita tidak bisa hidup berdampingan untuk membangun dan membesarkan organisasi profesi gitu. Saya merasakan sekali ya rasanya gitu ketika kita di forum media sosial berkampanye, kemudian ya teman-teman juga merasakan semua, senior semua merasakan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ruang organisasi profesi yang berbeda pilihan politiknya, kita harus tetap bersatu ya, berjuang bersama dan harus tetap bergandengan tangan. Inilah yang menarik dari Pancasila ya, bagaimana sebagai perekat ya, dengan perbedaan apapun, dengan perbedaan agama, suku, ras, atau pilihan politik. Tapi ya memang sekarang mestinya kita berkaca lah. Saat ini apakah kita udah berpancasila gitu? Karena saya merasa sih teman-teman saya yang meskipun pilihan politiknya sama dengan saya, tapi saya juga agak jengah ya. Seolah-olah ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pilihan politik, dia tuh salah selamanya gitu. Dia buruk selamanya. Seolah-olah kita nggak bisa ya. Padahal kita lupa kita sudah 75 tahun ya. Membangun bangsa ini bersama-sama ya, kita sudah bisa hidup berdampingan. Jadi ini juga yang menurut saya sih sangat mengganggu pembangunan nasional. Hal lain terkait hari lahir Pancasila mungkin selain tadi ya sila ketiga ya, mestinya kita tetap apapun itu kita tetap harus ada persatuan ya. Adalah sila kelima. Ini sebenarnya yang berasa sekali sejak saya SMA ya. Jadi mungkin waktu SD, SMP kita belajar Pancasila, menghafal dan lain-lain itu kita fasih ya. Tapi apa sih itu keadilan ya? Saya ingat sekali pertama kali saya berdoa ya ke Tuhan, bagaimana saya berharap sekali keadilan itu berpihak kepada saya gitu. Ketika mau UMPTN ya saya pengen banget masuk fakultas kedokteran yang apa ya ternama di Indonesia. Kemudian saya stalking, cari-cari informasi kemana-mana. Saya juga mendengar gitu berita-berita ya bahwa ada apa sih namanya
ada juga sih strategi-strategi yang tidak baik gitu, misalnya joki atau misalnya ada privilege untuk kelompok-kelompok tertentu yang bisa menggeser gitu loh ketika nilai kita bagus sekalipun. Dari situ saya takut sekali yang sama yang namanya ketidakadilan gitu, dan itu berasa sekali sampai sekarang. Mungkin doa yang paling sering saya panjatkan itu adalah masalah keadilan gitu. Apalagi sekarang nyata banget di kehidupan kita ya, bagaimana korupsi, kolusi, dan juga nepotisme itu sebuah bentuk ketidakadilan, itu bukan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau misalnya kita melihat teman kita melakukan kecurangan, korupsi, kolusi, atau kebiasaan nepotisme, di hari lahir Pancasila dia memakai backdrop juga bahwa saya Pancasila segala macam, menurut saya itu omong kosong gitu loh. Jadi kalau kita merasa kita Pancasila itu adalah kita, cobalah berupaya ya semaksimal mungkin kita juga bisa berbuat adil ya. Kita bisa berbuat adil terhadap diri kita dan kepada masyarakat. Kayaknya itu yang harus kita pahami bersama ya, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari lah. Selain kita walaupun berbeda pilihan politik, kita tetap harus bersatu membangun bangsa ini, dan kita harus mengamalkan nilai-nilai keadilan ya, yang sekarang itu perlu di depan mata ya, banyak di mana-mana gitu, sehingga kita paling sering berdoa bagaimana keadilan itu ada di pihak kita. Mungkin yang tadi Dr. Hadi sampaikan, saya pernah ngajak Dr. Hadi ketika ada 5 gereja di Bogor ya, waktu itu juga mau ujian, itu ditutup padahal mereka harus sekolah minggu, harus persiapan ujian. Di situ juga kita berjuang untuk sebuah keadilan ya, keadilan sosial, yaitu kesempatan setiap warga negara itu untuk menjalankan tenang ya, dalam menjalankan masing-masing. Mungkin itu Dr. Hadi, dua hal ya, sila ketiga dan sila kelima ya, yang sekarang mesti kita sadari benar-benar lah, dan kita berjuang lah, sampaikan ke teman-teman yang mungkin sering berbuat yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi bukan hanya slogan, tapi bagaimana itu kita bisa aman dalam kehidupan. Baik, wah komprehensif sekali ini. Mohon maaf ya, putus-putus ya Dr. Hadi. Nah, ini seorang aktivis memang selalu membawanya sesuatu yang keadilan sosial ya. Artinya apa? Jangan hanya hilang tinggal sialnya ya dok. Tidak, tetapi keadilan sosial yang sesungguhnya. Beliau ini memang selalu memimpikan dan terus berkarya untuk keadilan bagi semua orang kalau bisa yang kita buat ya. Walaupun itu terkecil sekalipun ya, Dr. Maria. Baik, terima kasih Dr. Maria. Ini saya ingin kepada Ketua Ikluni, Dr. Yudi. Saya dengar ini kita akan melakukan hajat besar nih dengan Atmajayanya ya. Coba Dr. Yudi. Ya, paling berhak menerangkan ini. Silakan. Ya, baik. Ya, baik. Sebetulnya tanggal 1 Juni itu bukan hanya hari lahirnya Pancasila, ya, di secara secara institusional untuk kita yang ada di dalam lingkungan Unika Atmajaya, ini juga merupakan satu hajatan karena ini merupakan satu acara besar di mana merupakan hari lahirnya juga Unika Atmajaya. Ya, jadi kita patut berbangga bahwa sebagai sivitas alumni, sivitas akademika, semua sivitas lah ya, merasa berbangga bahwa Unika Atmajaya itu didirikan bertepatan juga dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 60 dulu ya. Nah, saya rasa juga para founder Unika Atmajaya tentunya juga memahami ataupun memiliki nilai-nilai tertentu yang sudah diejawantahkan, sudah dituangkan secara nyata dalam karya-karya yang sudah berlangsung di Unika Atmajaya. Kalau saya boleh flashback untuk saya pribadi di Unika Atmajaya, karena namanya Unika ya, Universitas Katolik. Jadi di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pelayanan di dalam Unika Atmajaya,
semuanya tentunya nilai-nilai Pancasila diutamakan, ya. Jadi kalau kita lihat perkuliahan, tentunya Atmajaya tidak hanya menerima mahasiswa Katolik saja. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tetap dijunjung tinggi di dalam perkuliahan kita. Mulai lebih sudah mulai lebih banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin semakin semarak di dalam lingkungan kampus. Mungkin kalau waktu zaman saya kuliah dulu di tahun 2000-an awal masih belum terlalu, ya, masih tetap mayoritas adalah kegiatan-kegiatan keagamaan Katolik. Tapi untuk yang lainnya sekarang kelihatannya sudah lebih difasilitasi juga, gitu ya. Walaupun namanya Unika, tapi bukan hanya Katolik saja yang difasilitasi, tapi semua agama. Itu juga tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, semua sama, ya, walaupun kita berbagai suku. Dr. Yudi, kelihatannya internetnya ada gangguan. Dari Unika Atmajaya tidak membeda-bedakan agama kita apa, seperti itu. Lalu untuk hal-hal yang lain di pengejawantahan dari sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kampus rasanya sudah berlangsung baik, ya. Proses demokrasi, pemilihan ketua tingkat, pemilihan dekan, pemilihan rektor, semuanya sudah berlangsung secara demokratis. Jadi kurang lebih mungkin itu yang bisa saya tangkap, Dr. Hadi, dari bisa dikatakan begitu, ya. Ya, terima kasih Dr. Yudi. Ya, selamat juga buat Unika Atmajaya, ya. Nah ini Dr. Bimo, ini dokter kan ini dokter yang boleh dibilang tergolong milenial. Kira-kira dipandang dari sisi keahlian daripada Dr. Bimo sendiri, tadi sudah disebutkan oleh Pak Eko, Pak Dr. Rita, bahwasanya ini banyak kita ingin menangkal hoax, ya. Kalau dari sisi IT ini, pemaknaan untuk bahwa kita ini harus lurus nih, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena ketika kita masuk ke dalam dunia maya, kita berselancar begitu bebasnya. Akun di mana-mana tidak agak sulit buat orang biasa mendetek. Nah, kalau menurut pandangan Dr. Bimo bagaimana nih dengan peristiwa banyaknya hal-hal yang dihubungkan dengan teknologi tinggi ini? Nah, tadi Dr. Maria juga kita harus mau nggak mau kita masuk ke era digital, ya. Nah, tapi ini kan pendiskreditan nilai-nilai Pancasila juga bisa terkorupsi dalam artian atau terdegradasi oleh teknologi, atau malah kita harusnya mengembangkan, kita peduli karena dokter itu kan pada hitohnya adalah guru. Gitu. Guru melalui teknologi kan suatu hal yang sangat gampang untuk di blasting gitu loh istilahnya. Dr. Bimo, pendapatnya. Ya, terima kasih Kang Hadi. Saya masih dapat P4 terakhir SMP. Ya. Wah, nggak mau kalah ini, paling muda. Iya, jadi itu emang terakhir karena terakhir formasi. Ya, saya SMP waktu itu masuk 97, jadi masih dapat. Dan kalau bahasa zaman now-nya pengejawantahan itu implementasi. Ya. Tapi memang saya cukup sering juga pakai istilah itu, ya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong yang Gen Z langsung nggak connect tuh. Iya. Kira ngomong apa gitu pengejawantahan, karena kamus besar bahasa Indonesianya mereka juga kurang, teman-teman yang beda, nggak jauh sebenarnya, masih masuk milenial Gen Z, saya masih Gen Y lah jatuhnya. Kalau saya Gen Y. Ya, Dok, Kak. Iya. Masih masuk ke inilah Gen Y jadinya.
Kalau secara digital, jadi sebenarnya salah satu yang mendorong saya dan teman-teman di dunia kesehatan digital ini berkiprah justru adalah edukasi ya. Mungkin ini di awal-awal pandemi dengan Dr. Maria sampai kenyang kita ngomongin ini teleedukasi. Dan melawan infodemik ya, waktu di awal-awal itu karena hoax-nya tentang pandemi jauh lebih mengerikan dan sebenarnya sampai hari ini masih PR sekali. Jadi kalau terkait dengan keseharian kuncinya adalah di literasi. Jadi sama sih sebenarnya, mungkin dulu ketika Pancasila itu ada diajarkan secara rutin dengan penataran ya modelnya P4 gitu. Kemudian itu kan sebenarnya bentuk training ya, workshop di mana literasinya itu diterapkan dan mancap sampai dalam gitu. Kebetulan sekarang ini mungkin modulnya harus dirubah gitu ya. Mungkin jadi modul yang lebih kecil-kecil, banyak tersebar, atau mungkin seperti Kominfo kemarin bikin tentang literasi digital harus lewat TV. Gitu. Saya diundang Pak Dirjen juga kemarin, tapi agak ini juga ya, ramai sekali itu kegiatannya. Jadi attention deficit itu emang menjadi kendala terbesar teman-teman yang sekarang banyak berkecimpung di menghadapi dunia digital. Jadi kayaknya susah banget kalau untuk stay berapa menit ya, berapa jam gitu apalagi. Nah, terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila sendiri, saya rasa dari tadi kita belum ngebahas sila keempat ya. Nah, ini sila paling panjang yang paling beribet, kalau di iklan pun ada biasanya orang ngucapinnya agak bata-bata ini ya. Coba Dr. Bimo, tanpa melihat, silakan ucapkan sila keempat. Jadi sila keempat, nah ini dia justru makanya. Biasanya kalau lupa. Saya lupa nih, kurang hafal nih. Gitu. Iya, betul. Lengkapnya 3 ingat, 4 ingat, 5 ingat, 3, 4 ini ya. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Besok dapat sepeda ya. Manggala bersabda. Silakan Dr. Bimo, nggak apa-apa. Mungkin karena memang dia menerangkan sila yang paling terpanjang ya. Iya, jadi maksudnya karena poin ini itu sebenarnya sangat penting ketika di awal-awal sebuah digitalisasi itu berjalan dengan bebasnya media sosial, dengan bebas ini semuanya seolah-olah nilai-nilai kekuatan utama itu dikembalikan ke rakyat ya dalam tanda kutip. Padahal jelas di situ ada nilai yang penting adalah untuk apa tadi kan, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaannya itu kan sangat sulit untuk diterapkan gitu. Jadi menurut pandangan saya sih selama ini ya yang kita paling penting lakukan, yang selama ini kita kurang dan masih harus terus ditekankan adalah terkait dengan literasi. Nah itu juga yang sangat penting menghadapi pandemi adalah literasi. Literasi digital aja udah susah. Orang menyimpan password masih suka di-share di grup. Ya kan? Kalau ada yang nanya, ini apa ya? Passwordnya di-share lah di grup. Saya bilang, apa gunanya punya password? Ya kayak kunci rumah bagiin aja ke teman-teman semuanya. Nah, apalagi ngomong literasi terkait dengan kesehatan di digital. Nanti kita juga ngomong literasi tentang politik di digital. Apalagi kecenderungannya sistem yang dipakai. Jadi kan info yang ada di dunia digital itu kan overload ya. Kita kan overload informasi. Jadi platform-platform akan berusaha menunjukkan apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita sering lihat itu yang diulang-ulang dan ditampilkan terus-menerus. Nah, jadi kalau kayak akun sosial media kita, biasanya akan kalau kita sukanya A, ya akan ke A terus ya kan. Jadi kita jadi kuper gitu loh, karena ngeliatnya cuma itu aja. Nah, ini yang menjadi kendala. Tapi yang nggak bisa disalahkan secara sistem, mereka membuat apa yang orang mau stay, mau lihat. Tapi kita perlu memahami adalah tadi, bahwa dunia yang kita lihat di dunia digital itu tidak semuanya persis sama seperti itu. Ini literasi yang kita harus ajak gitu. Jadi saya mendapatkan cerita yang menarik
beberapa saat yang lalu ada rekan-rekan guru kalau nggak salah yang diajak ke katedral, Gereja Katedral Jakarta. Dan mereka benar-benar nggak tahu bahwa ternyata ada ya agama selain yang saya peluk gitu. Jadi maksudnya hal-hal seperti ini kita perlu sering-sering mengajak teman-teman, adik kelas, apalagi anak-anak ya, terutama ya yang perlu diajak itu istilahnya sering piknik gitu. Sering piknik itu sering lihat bahwa dunianya bukan cuma ini doang gitu loh. Nah, dunia digital kan ada. Nah, cuma masalahnya kalau nggak tahu, sama kayak kita nggak tahu ada tempat wisata gitu misalnya. Saya tinggal di Tangerang sekarang nggak tahu kalau sebelah ada tempat wisata apa, ya karena nggak pernah ke sana karena nggak tahu. Nah, sama di digital juga sama. Artinya kembali ke literasi tadi. Ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, nah ini penting sejawat sekalian. Kita memang yang kurang bisa menguasai teknologi, tetapi mungkin kita bisa mengisi. Kita ini kan disebut dokter, ya artinya adalah guru. Ya, itu yang pesan daripada Dr. Bimo ya. Nah ini saya kembali sedikit saja ke Mbak Rita. Mbak Rita, masih di unmute? Oke. Mbak Rita. Ya. Nah, Mbak Rita kan mengalami pendidikan di Universitas Katolik. Ya. Mungkin diterangkan apakah ada kesulitan ketika belajar di fakultas atau universitas yang Katolik. Nah, saya ketika bersama-sama dengan angkatan Mbak Rita dan ketika kita melakukan acara alumni, semua itu nggak ada rasa perbedaan apapun. Ya, saya bukan ini ya, tapi pengamalan mungkin daripada Pancasilanya di antara kita itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Bagaimana Mbak Rita, sedikit saja, silakan. Iya, saya mungkin memang dari awal pendidikan dari kecil sudah berbeda oleh keluarga. Zaman dahulu tuh punya konsep kalau sekolah SD, SMP itu di sekolah Katolik atau Kristen. Baru nanti udah SMA masuk ke negeri. Itu konsep itu kayaknya orang tua zaman saya itu memakai begitu. Jadi saya waktu SD di sekolah Katolik sudah, kemudian SMP juga saya di Santa Angela. Jadi saya ikut pergi, kalau saya dari awal Muslim gitu, kalau disuruh pergi ke gereja setiap hari apa itu senang sekali. Karena kalau di Santa Angela Bandung bisa dibayangkan, kalau ke gereja itu harus turun ke bawah, tuh ada katedral yang bagus juga di Bandung, depannya Komdak ya di Bandung. Itu senang-senang sekali. Terus misalnya masuk ke chapel suster. Jadi buat saya itu tidak pada sekian lamanya saya waktu masih kecil tidak merubah keyakinan saya. Terus saya minta kepada orang tua karena saya masuk chapel, saya ikut nyanyi di gereja begitu, saya ikut berlutut. Itu masih SD dan SMP kan tanpa ada perasaan apa-apa. Dan tidak merubah keyakinan saya. Nah, SMA saya kemudian di negeri dan mahasiswa saya masuk Atmajaya. Di Atmajaya itu waktu itu masih tahun pertama itu ada pastor yang mengajarkan filsafat itu sangat masuk, rasanya masuknya sampai sekarang itu kalau orang bahasa sekarang tuh maclep gitu ya. Ilmu filsafat antara ada dan tiada itu udah nggak pernah lupa selamanya. Masih ingat nggak itu ilmu filsafat itu? Pastor siapa ya? Pastor Glingka namanya. Ada lagi ada pastor. Pastor Glingka, ahli mengukur tulang-tulang wajah sehingga dia tahu kamu orang Batak, kamu orang apa begitu, Jawa mana, itu hebat sekali itu namanya. Saya ingat Glingka karena dia orang asing ya. Yang satu lagi ada pastor yang sangat bagus sekali yang Jawa yang sangat halus. Nggak apa-apa dan tidak merubah keyakinan saya sampai sekarang gitu. Jadi memang itu jadinya menjadi pendidikan keluarga menjadi penting kali ya. Pendidikan keluarga yang tidak terlalu, saya setuju tadi, spiritualisme penting, religius juga penting, tapi tidak perlu religius bahwa agama saya yang paling murni, tidak. Di situ kita belajar menghargai, dan ketika saya waktu itu saya minoritas, hanya beberapa mungkin yang Muslim, nggak apa-apa juga sih. Jadi kalau memang ada misalnya kebaktian mahasiswa, ikut mempersiapkan, tanpa rasa apa gitu, nggak ada terpikir rasa bahwa
kemudian iman saya akan terkikis, enggak juga tuh. Gitu. Jadi saya juga bingung ya sekarang ini kenapa jadi ribut banget ya. Kayaknya bersentuhan sedikit, ingat nggak dulu pernah kita bersalaman nggak boleh, mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Kenapa jadi begitu ya? Saya juga heran tuh sampai saya nggak tahu. Tapi kemudian saya mendapat jawaban bahwa itu memang by design. Jadi ada sekelompok tertentu membuat desain membalikan otak kita, dan itu kita kembali harus kita tuh maksudnya mohon maaf orang-orang Muslim juga harus kembali bergerak. Makanya sekarang Muslim Demokrat kan mulai bangkit juga. Kenapa harus pakai jilbab begitu? Kenapa harus pakai cadar? Itu kita pertanyakan. Nggak perlu kan rambut juga ditutup? Nah, itu mulai banyak diskusi di antara kami yang wanita itu ya. Saya juga mengikuti beberapa pengajian Islam moderat itu saya katakan ya, karena memang Islam miring kiri itu ada juga sih. Aduh, panas kalau dengarnya omongan itu gitu ya. Terima kasih. Kita ini mencerahkan juga. Atau ada yang mau disampaikan teman-teman? Saya sedikit, Dokter. Oke, Pak Eko dulu, silakan. Jadi gini, kita kan sekarang kalau dari tahun 45 sampai sekarang kan berarti udah 75 atau 76. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara besar itu umurnya ya sekitar 70-an, 80, kemudian bubar. Contoh yang paling khas itu misalnya Uni Soviet lah, ya itu kan revolusi Oktober besar 1917 akhirnya 89-90 bubar, begitu juga di Yugoslavia. Nah, kayaknya fase kritisnya itu 70-an memang, 70 tahunan. Nah, kita tuh sebenarnya hampir saja kita itu akan sebagai negara itu akan bubar di tahun 98. Saya pikir kalau tahun 45 kemudian tahun 66 itu enggak, menurut saya justru yang paling kritikal itu tahun 98 karena pada saat itu tuh sebenarnya adalah persimpangan di mana Indonesia mau bubar atau tidak. Nah, ternyata kersaning Gusti kita berjalan terus. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke Pancasila urut-urutannya sila ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, musyawarah tadi, kemudian sampai keadilan. Kita tuh ngelihat tujuan kita bernegara itu ternyata ada di sila kelima. Makanya cocok sekali nih Mbak MM, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara-negara lain yang tidak ngaku Pancasila, yang tidak ngapain itu mereka keadilan sosialnya bagus. Misalnya kayak di negara Skandinavia, kemudian negara-negara Eropa Barat, itu keadilan sosialnya bagus. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus pakai musyawarah mufakat lewat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Supaya musyawarah mufakatnya ini oke, pakai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Supaya persatuan Indonesia itu bagus dari Sabang sampai Merauke, orang Aceh, orang Papua, orang Jawa, orang semuanya, orang keturunan semuanya, maka harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab supaya bisa bersatu. Kalau tidak berkemanusiaan, nggak bisa bersatu. Supaya bisa berkemanusiaan, yang sekarang lagi banyak diributkan itu, kita harus berketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud berketuhanan Maha Esa itu bukan berarti Tuhannya banyak segala macam. Itu masing-masing. Urusan Tuhan adalah urusan pribadi. Bayangkan, Mas Hadi dan Ibu Bapak semua. Kalau kita punya dosa sama Tuhan yang segunung gedenya, itu karena Tuhan Maha Rahim. Kemurkaan Tuhan yang begitu besar itu kalah dengan kerahmat rahimannya Tuhan. Tapi kalau kita punya masalah dengan manusia, walaupun sebiji zarah, kalau manusianya itu belum memaafkan, saya punya dosa dengan Mas Hadi, kalau Mas Hadi belum memaafkan, itu oleh Tuhan belum bisa dibereskan. Gitu loh. Jadi kita lihat itu dari sila, ternyata urut-urutannya itu ketuhanan dulu sampai keadilan sosial. Ternyata justru kita harus membereskan keadilan sosial, baru setelah itu merambah terus sampai nanti ke ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, Mas Hadi. Ini kelihatannya teman-teman ya, kita acara berikutnya kita dengarkan Ustadz Eko Wahyu, tapi gayanya pastor kalau lagi nerangin. Persis sekali. Ya. Loh, kalau masalah pendidikan Katolik itu saya TK, SD Katolik tahu. Dan saya dulu misdinar. Ini unik loh ya, makanya saya dulu misdinar. Mungkin malah Mas Hadi belum pernah ikut misdinar, saya ikut misdinar. Anak saya tuh. Siapa yang menanggapi dari perempuan dulu nih? Siapa, Dr. Maria atau Dr. Hoyi? 1 menit,
Dr. Maria, silakan. Iya, Dr. Hadi. Jadi sebenarnya kita senang sekali ya di era kepemimpinan Pak Jokowi, kita juga nggak secara slogan atau merubah revolusi mental dan lain-lain, tapi secara konkret, secara infrastruktur, kita bersyukur di era kepemimpinan Pak Jokowi telah membangun konektivitas Palaparing ya, yang kita kenal dengan tol langit ya, di seluruh Nusantara ya, termasuk daerah-daerah kepulauan paling terluar dan paling terpencil ya. Dan ini sebenarnya konektivitas dari Palaparing ini inilah yang akan mewujudkan persatuan dan kesatuan ya di bangsa Indonesia. Bagaimana informasi akan cepat sekali, kemudian informasi komunikasi digital ini akan dengan cepat ya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk juga ya infrastruktur Pancasila yang lahir di era kepemimpinan Pak Jokowi pada periode yang pertama ya. Dan ini sangat signifikan. Ini tadi Dr. Bimo sudah menyampaikan ya bagaimana pentingnya kesehatan digital apalagi pada masa pandemi ini. Dan riset-riset juga dari World Economic Forum pernah menyampaikan bagaimana peningkatan penggunaan teknologi informasi komunikasi sebesar 10% dari sebuah populasi ya akan meningkatkan sekitar 3% GDP dari negara tersebut. Jadi ini bukan saja sebuah persatuan kesatuan yang dibangun, juga banyak hal ya, dan meningkatkan juga kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia. Mungkin ini yang saya pengen sekali sampaikan di hari lahir Pancasila untuk kita semua ketahui bahwa kita bersyukur dan ini harus kita manfaatkan bersama-sama, terutama di dunia kedokteran. Kita sudah bisa mengucapkan selamat datang era 4.0 di dunia kedokteran untuk bangsa Indonesia. Ya, bagus. Dr. Hoyi, sedikit tambahan, silakan. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat semuanya, dan juga terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustadz Eko Wahyu ya, katanya Ustadz tapi pernah misdinar. Wah, pengalaman hidup yang luar biasa, pernah jadi the son of the altar, ya, kemudian tapi juga menguasai ilmu yang lain. Salut saya dengan Dr. Eko, dan saya rasa mungkin seperti yang tadi Dr. Eko dan Dr. Maria serta Dr. Rita dan Dr. Yudi, Dr. Bimo sampaikan, mungkin kita yang ada di sini kan segelintir dari mungkin sekian banyak orang juga yang merasa gerah ya, merasa jengah dengan berbagai macam hal pergesekan yang ada di masyarakat ya. Dan itu semuanya kita tahu sebetulnya karena dasar Pancasila tidak dihayati dan tidak diimplementasikan ya. Apa tadi Dr. Bimo bilang? Pengejawantahannya tidak ada gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses internalisasi sebetulnya yang tidak berjalan saya rasa di pendidikan kita dari mulai TK sampai perguruan tinggi mungkin. Nah kalau dasarnya aja nggak ada, yang ada malah menyanyikan mengibarkan bendera negara lain ya kan? Itu kan dari TK lagi, itu kan sesuatu hal yang sangat sungguh memprihatinkan. Jadi saya rasa kalau dari diskusi semacam ini nanti bisa bergulir, mungkin kita khususnya buat yang masih muda dan menguasai dunia digital seperti Dr. Bim Bim, Dr. Yudi, juga teman-teman yang lain mungkin membuat semacam upaya-upaya literasi pemahaman Pancasila tapi dikemas secara modern untuk kaum millennials nih ya, karena mereka punya tanda kutip bahasa yang beda dengan kita gitu, dari cara pandang, dari cara berkomunikasi, dan itu kalau bisa dikemas secara modern, secara digital untuk anak-anak muda kita, ya mungkin kita bisa membayangkan biasanya ada periode-periode di mana beberapa tahun negara kembali mengalami krisis kan ya, kita lihat di sejarah begitu ya. Nah kita bisa prevent gitu supaya
negara kita tentunya kita ingin sustain ya sampai ke anak cucu kita. Mungkin begitu Dr. Hadi. Terima kasih. Menambah. Dr. Yudi ini juga seorang pengajar ya. Dr. Yudi, gimana tanggapannya mungkin dalam menekankan kepada dokter-dokter muda sebagai agen perubahan, mungkin Pancasila ini menjadi dasar sebetulnya. Isinya jangan dirubah, tetapi yang paling kurang adalah mungkin implementasinya dari pihak kita ya. Ini harus lebih bukan hanya menghafal, tetapi harus juga mengimplementasikan. Tanggapannya, Dr. Rudi, mungkin beberapa saat silakan sebelum saya tutup. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hadi untuk kesempatannya. Saya setuju dan sependapat juga dengan rekan-rekan senior semua bahwa untuk saat ini di generasi yang milenial seperti sekarang ini tentunya cara menyampaikan atau cara cara menjelaskan mengenai Pancasila itu tentu agak berbeda. Bahasanya juga berbeda. Bahasa-bahasa milenial itu mungkin lebih ke arah audiovisual gitu ya, dengan melihat gambar-gambar, melihat karikatur, itu mungkin jauh lebih mengena daripada kalau kita menggunakan tulisan. Kalau dulu mungkin waktu zaman-zaman kita belajar PMP, belajar penataran P4 itu hafalkan implementasi dari sila pertama itu 1, 2, 3, 4 berkunjung ke rumah ibadah. Waduh. Kesannya tuh hanya tulisan gitu ya, yang kalau dihafalkan ya implementasinya opo gitu ya. Itu ya masih menjadi untuk zaman sekarang justru langsung dibawa ke rumah ibadah. Itu akan jauh lebih ngena daripada hanya sekedar membaca atau diberitahu pengejawantahan sila pertama itu hanya berkunjung ke rumah ibadah loh. Itu nggak masuk gitu loh. Buat anak-anak milenial sekarang nggak masuk. Mereka harus dikasih video animasi betapa bagusnya misalnya rumah ibadah agama lain gitu ya, yang membuat mereka akhirnya tertarik dan jadi ternyata ada hal lain yang positif di luar sana gitu, di luar pemahaman agama saya sendiri. Nah, itu salah satu contoh untuk anak-anak muda sekarang atau untuk dokter-dokter muda sekarang menjelaskan atau memberitahukan mengenai Pancasila itu seperti itu. Saya ingat tahun lalu dari kita alumni kedokteran FKIK Unikat Maja juga pernah mengadakan seperti sarasehan ya atau talk show begitu dengan Romo Beni tahun lalu. Sama permasalahannya adalah untuk anak-anak atau generasi milenial itu pendekatannya berbeda, tidak sama seperti zaman kita dulu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya kita harus lebih kreatif. Mungkin dengan Pak Jokowi mendirikan yang namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu salah satu adalah untuk membuat bagaimana caranya supaya Pancasila ini bisa diejawantahkan dengan lebih kreatif, dengan lebih baik, supaya masuk ke seluruh lapisan. Itu. Dan saya rasa dari kami sendiri, khususnya alumni FKIK Unikat Majaya, sudah berusaha untuk mencoba menjelaskan sebaik mungkin atau mengadakan acara-acara yang terkait dengan wawasan kebangsaan supaya generasi-generasi milenial saat ini tuh lebih paham, lebih pengen tahu, lebih merasa memiliki yang namanya Pancasila. Mungkin seperti itu kurang lebih, Dr. Hadi. Terima kasih, Dr. Yudi. Nah, ini tantangan buat milenial kita ya, Dr. Bimo. Ini saya terkesan sekali apa yang diberikan pendapat dari Dr. Yudi. Ini gimana sih caranya kita bisa masuk ke dalam satu dunia digital? Mungkin yang membawa, mengikat kita ini sekarang kan sekolah aja belum offline, belum bisa dimulai ya. Ibadah ya masih banyak yang belum bisa mulai secara leluasa. Nah, ini mungkin untuk pelajaran Pancasila nih, Dr. Bimo, tantangan buat Dr. Bimo dan mungkin dengan rekan-rekan yang lain, mari kita bersumbangsi buat negara, kita membuat satu contoh-contoh yang
drama-drama mungkin dengan kartun, dengan memakai figur orang mungkin untuk mencoba dari sila 1 kan banyak itu butirnya ya, mungkin Mas Eko nanti sila 2, sila 3, sila 4 sampai sila 5 tentang adanya bahwa pilar kita adalah 5 sila itu. Gimana Dr. Bimo kira-kira di sebelum? Oh, saya lihat sih jalan tengah yang kita bisa kerjakan di era pandemi masih banyak yang tidak offline ya, maksudnya banyak online adalah fokus ke konten kreator sih ya, karena konten kreator itu sangat banyak dan kalau kita perhatikan pun mereka pun berjalan-jalan gitu. Nah ini kan juga menarik sebenarnya, walaupun ya banyak yang komplain ya, tapi dalam kenyataannya konten kreator itu jalan-jalan kok, mereka keliling Indonesia juga kok, ada di mana-mana, mencok sana sini gitu, bahkan sejawat dokter juga yang mungkin tugasnya banyak harus operasi di mana, setelah itu diving apa segala macam, jadi masih ada gitu. Artinya kan banyak juga rekan-rekan kita sendiri yang mereka juga konten kreator handal yang seperti Kang Hadi ini. Mungkin Kang Hadi banyak di studio, nah kita ajakin yang banyak di luar, banyak misalnya yang mereka ada yang mungkin yang baru mendarat kembali ke Sumba mungkin kan kita kemarin ya dok. Ya, jadi bagaimana mengangkat sepertinya sederhananya gini, dari kecil saya yakin, karena saya besar di Jakarta, tapi saya yakin Indonesia itu bukan Jakarta. Karena toh banyak kok orang-orang lain yang bentuknya nggak kayak, ya di Jakarta kan udah campur-campur istilahnya. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang nggak tahu kayak apa sih di Papua, kayak apa sih di Ternate, kayak apa. Jadi maksudnya itu basic sederhana. Konten-konten kreator itu bisa kita minta untuk men-sharingkan, dan kemudian kita yang kedua setelah konten kreator bekerja sama, jadi pertama adalah kolaborasi konten kreator, yang kedua adalah target message-nya ke siapa dan untuk key message-nya apa. Jadi saya rasa kita bisa langsung mengarahkan ke millennials, itu sudah parents ya. Jadi maksudnya anak saya juga berderet gitu. Jadi banyak gitu yang kita bisa daripada millennials itu aja, tapi untuk ke anaknya juga, yaitu Gen Alpha. Anaknya Children of Millennials itu kan Gen Alpha. Untuk Gen Z memang agak sedikit beda, tapi saya rasa dengan konten kreator mereka juga banyak menyasar ke Gen Z. Jadi untuk millennials itu saya rasa bisa di-cover dengan baik, tapi message-nya bukan hanya untuk ke dia sendiri, tapi juga ke anaknya. Jadi sekaligus nanti kita jalannya barengan. Ya kita lihat sendiri proses-proses yang terjadi radikalisasi itu selalu combo ya. Ibu dan anak, kalau kita perhatikan modelnya begitu tuh. Yang disasar ibunya malah. Nanti anaknya ikut, ya kan? Nah, jadi kan bullying apa segala macam itu terjadi, yang antar agama itu kelihatan sekali di anak-anak kecil sudah terjadi. Nah, itu harus dimulai. Gitu. Jadi yang ketiga saya rasa memang kita butuh kolaborasi. Jadi saya rasa kalau di digital sih nggak terlalu susah ya kolaborasi, tapi hati-hati juga sih, memang betul Dr. Maria tadi, ini sekarang aja udah panas orang ngomongin 2024 ya, saya sampai nanya, sekarang tahun berapa ya kok udah pada ngomongin 2024 ya, saya sampai masih ada 3 tahun lagi gitu. Jadi penting sekali untuk persatuan dan kolaborasi ini bisa kita segera dorong sebelum terjadi gesekan-gesekan lagi ya, karena hampir setiap 5 tahun, dan bukan 5 tahun lagi ya, pilkada gitu, capek gitu, setiap 3 tahun, 2 tahun ngalamin gitu tuh. Ya, jadi konten kreator, target message millennials dan anaknya sekaligus, Gen X dan anaknya, Gen Z mungkin udah juga sih, Gen Z juga udah punya anak pastinya, sama kolaborasi yang erat gitu. Ya, baik. Ini udah tiba hampir 1 jam, udah 1 jam malah ya kita ngobrol ya. Mungkin kesimpulannya adalah kita adalah dokter, sebutannya adalah guru. Mari kita sebagai guru bangsa, tanpa menyebut kita sebagai pahlawan atau apapun, marilah kita menjadi pahlawan bagi bangsa ini ya. Dr. Yudi, saya minta sebutkan Pancasila. Dr. Yudi, silakan. Pancasila. Oke, Satu. Sila pertama.
ketuhanan yang Maha Esa. Stop. Gantian Dr. Hoyi. Oh iya, sorry. Ya, mulai. Pancasila gitu. Jangan-jangan Mas Hadi nggak hafal ini. Oh, jangan. Iya. Kita pasti hafal. Ini Yes. iya. lagi nunggu kopean ini. Dr. Didi, Pancasila. Pancasila. Dari mulai sila ke-1 atau sila kedua nih? Sebutan Pancasila aja. Dr. Yudi. Pancasila. Nah, Dr. Hoyi, sila pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dr. Maria, sila kedua. Belum di-unmute. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Dr. Rita, ketiga. Sila ketiga. Persatuan Indonesia, yang penting cinta tanah air dan bangsa. Dr. Eko, sila keempat. Ya. Tadi saya sudah sebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Gantian deh ya, sekarang kebijaksanaan Dr. Bimo ya. dalam permusyawaratan perwakilan. Top. Dr. Bimo, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Mas Hadi, sebentar Mas Hadi. Ya. Tadi saya sebutkan urutan Pancasila kan sudah seperti itu. Ya. Harusnya kita, karena sekarang ini zamannya kebalik-balik, ini bukan karena cebong dan kampret ya, kebalik-balik ya. Orang itu mengutamakan yang kayaknya yang paling penting itu adalah sila ketuhanan. Itulah yang terjadi sekarang dengan neokonservatisme, dengan radikalisme segala macam. Makanya, nggak usah pakai masker. Kalau memang mau jadi COVID atau meninggal itu kan urusan takdir. Nah, itu karena orang tuh mikir ketuhanan. Itu penting, sangat penting sebagai bagian dari Pancasila. Tapi beresinnya dari dulu. Karena negara-negara lain yang tidak ngomong Pancasila, tapi justru Pancasilais itu bereskan kelima, menggunakan cara 4, dengan membereskan juga sila ketiga, sila kemanusiaan, baru ketuhanan masing-masing. Gitu kira-kira. Terima kasih. Gimana kalau Kang Hadi di tes ini preambul gimana? Wah, kalau Undang-undang dasar. Preambul. dulu sering baca Mukadimah. Iya. Baik, terima kasih teman-temanku yang Terima kasih Kang Hadi. Sama-sama Kang Hadi. Oke, terima kasih. Kita memang bertujuh ya, jadi 7 Pancasilais. Tapi yang paling Pancasilais itu yang lahir 1 Juni sudah. Ya, mantap. Konsekuensinya, Dok? Iya. Ampun, berat. Angel, order Gojek, Dok. Order Gojek. Dulu channel saya sebentar. Baik, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Untuk Salam. Mantap, Dokter Hadi. Sebentar dulu. Kita ya, mungkin saya meminta doa ya untuk bangsa ini dipimpin oleh Pak Eko ya. Singkat saja, mungkin kita berdoa dengan masing-masing, tetapi mungkin Pak Eko silakan kita sejenak berdoa untuk teman-teman kita, untuk rakyat Indonesia yang karena COVID-19 ya, dan keluarga yang ditinggalkan kita ketahuan. Silakan Pak Eko. Waduh, terima kasih. Saya biasanya kalau di masjid itu bukan khotib, bukan imam, bukan muadzin, saya penunggu sandal biasanya. Silakan Pak Eko. Oke, kalau disuruh memimpin berdoa, mari kita pada hari dan kesempatan yang baik ini, tepat di hari lahirnya Pancasila, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar yang terbaik terjadi bagi bangsa kita. Kita tahu sekarang kita sedang menghadapi segala macam ujian, tapi ujian itu adalah bagian dari kenaikan kelas kita. Kita sudah tunjukkan bahwa bangsa yang lahir di Katulistiwa di Kepulauan Nusantara ini adalah bangsa yang berbeda, dan ini adalah kersaning Gusti. Maka kita berdoa bagi kebaikan kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Kita mulai sekarang. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Hadi. Ya, terima kasih. Dokter Rita, selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga Dokter
dong, ada lilinnya ini. Ya, berkah buat Dokter Rita dan keluarga, dan juga mungkin buat kita semua. Amin. Sehat selalu. Konsekuensinya ya dok, tadi kan tinggal konsekuensi. Ya. Tiup laptop, ayo tiup Ya, laptop. tiup laptopnya deh. Laptop. Rita umurnya berapa sih? 17 tahun ya? Iya, masih 17. Aduh. Sehat Oke, selalu selamat ya. YouTuber baru. Mbak YouTuber baru Rita perlu sehat konten selalu. kreator kayaknya. Ya. Amin, matur nuwun sangat saya, matur nuwun. Dokter Bimo, Subscribe ya Yud, Mbak ntar. Riri, selamat malam. Siap. Malam semuanya. Om lancar terus. Ya. Ya. Mbak Maria, Ya. lama ini nggak kelihatan ya Mbak Maria ya. Maria.